Saya pernah ngedenger ya si ibunya tuh bilang, kalau misalkan buang sampah tuh jangan maghrib-maghrib, Mhm. kata apa, kayak pantangannya gitu kan dari si ibu. Saya lupa gitu, akhirnya saya buang buang tuh pas mau maghrib. Itu bener-bener ada yang ngikut gitu, Bang. Oh jadi ada plafon yang nggak ditutup Iya, tuh. nggak ditutup. Nah itu nongol di Iya, situ. nongol, Oh, anjir. kepala, tapi nggak ada badan, nggak keliat nggak nampakin badan. Heeh. Itu pas saya mau buka pintu lagi berat, Bang. Itu pas saya buka, udah saya kayak ditendang gitu, Bang. Kayak ditendang sampai sejarak 1 meter sampai punggung saya berdarah. Kronologinya itu kayak gimana sih? Kenapa wanita itu bisa meninggal gitu? Oke, balik lagi bareng gue Jamal dan hari ini kita bakal bahas tentang kosan angker atau kosan horor nih. Dan selamat datang di Saksi Misteri by Lentar Malam. Di sini udah ada narasumbernya, kita sapa dulu aja Bang Kiki. Bang Kiki, apa kabar Bang? Baik, Baik ya Bang ya? baik. Nah, sebelum masuk ke ceritanya nih, gue udah sediain hydro koko nih buat kita minum nih Bang. Biar kita semangat ceritanya. Oke. Bang, minum Bang. Oke. Gokil. Gimana Bang rasanya Bang? Enak. Jadi bikin tambah semangat ya nanti Semangat ceritanya. dong. Yo, mantap. 8 bulan nih Bang, tinggal di kosan angker dan sampai akhirnya nggak betah ya udah pindah gitu ya. Iya, betul. Kenapa itu Bang? Itu dari awalnya sih sebelum apa saya masuk ke tempat itu, saya dikasih tahu bahwa tempat yang saya tempatin sekarang itu bekas ada orang yang sakit, kemudian dia meninggal di tempat itu. Itu sebelum saya ngisi. Oh, itu udah tahu duluan Abang? Iya, karena saya juga dikasih tahu sama ibunya Mm-mm. sebelum masuk gitu. Dan tinggal di sana dan ternyata memang angker. Iya, Nggak betah, pindah. pindah. Oke. Nah, ada yang bikin gua dari cerita Bang Kiki ini menarik nih. Katanya sempat ditendang sama sesosok penunggu kosan lah istilahnya. Bener itu Bang? Iya Bang, dia jadi waktu malam itu saya sempat ditendang dari pintu kamar mandi itu selama sejauh 1 meter. Sampai punggung saya berdarah-darah, Pak. Sampai berdarah. Iya, sampai berdarah-darah. Itu, sorry maaf, lecet kah atau gimana? Lecet sih, baret. Baret. Lecet di sini. Nah, menarik nih ceritanya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, buat kalian yang pengen jadi narasumber juga, sama seperti Bang Kiki, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Itu ada di @lentaramalam.id dan untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Atau kalian bisa juga hubungi ke nomor yang ada di bawah ini. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Kiki, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi Misteri, kita mulai. Itu kejadiannya tahun 2020. 2020. 20. Oke. Sampai 2021 kejadian. Itu pas Covid itu ya? Pas Covid. Itu pas setelah lulus sekolah. Gimana? Langsung buat mutusin dari kampung tuh buat merantau cari kerja. Dan pada masa itu kan saya dari kampung kan berangkat berdua sama teman juga. Nah, posisinya kan teman itu dia bukan pindah, jadi dia itu beda tempat. Dia di Jakarta Barat, saya di Tangerang. Di situ saya pisah. Saya memutuskan untuk cari kerja di daerah sana. Akhirnya dapat tuh Kak, dapat jadi SPG, sebagai SPG mobil. Dalam 1 hari saya bingung tuh, posisi saya mau cari kosan kemana. Dalam waktu yang mendesak gitu kan, kemudian kan besok juga udah langsung diterima kerja. Nah, saya dapat info dari temen gitu buat kos yang diarahin sama teman saya gitu.
Akhirnya saya cek lokasi karena pasti saya juga benar-benar urgent banget ya buat tempat tinggal saya buat pulang kerja gitu kan. Itu udah ngobrol-ngobrol sama si ibu kosnya, dan si ibu kosnya dia bilang gini, Bang, kalau misalkan di sini kamu harus rajin ibadah, kata dia gitu. Harus rajin ibadah. Udah Jadi dikasih tips ya atau iya. ya, Jadi biar apa ya, kayak ngejagalah iman kita di situ gitu, biar gak terganggu gitu kan. Nama juga di tempat orang gitu kan. Nah dari situ saya mulai ngobrol lagi sama si penjaganya ibu itu. Saya tanya-tanya, si ibunya bicara seperti ini sama saya. Soalnya di tempat kamu yang mau kamu isi itu bekas ada yang sakit terus meninggal di sana. di kamar itu. Di kamar itu. Gak lama udah saya kan nggak pernah, karena apa, gak mikir takut atau apa gitu kan. Akhirnya saya memutuskan udah jadi deal. Akhirnya saya beberapa hari ngisi biasa mindahin barang gitu kan. Sehari 2 hari aman-aman aja sih, Bang. Sehari 2 hari itu aman-aman aja, maksudnya nggak ada kendala, nggak ada itu apa-apa, nggak ada. Nah setelah hari ke-3 ke-4 kok kayak ngerasa ada yang nggak enak gitu. Kayak kalau feeling nggak enak pasti bakal kejadian apa gitu kan. Saya mikirnya ke situ. Nah di situ udah saya seperti biasa gitu aktivitas. Hari ke-4 saya kerja nih. Kan saya kerja itu masuknya jam 10 ya. Jam 10 pagi. Pulang kadang paling malam tuh kadang jam 9. Itu udah termasuk sama lembur. Kalau misalkan emang kita lagi kayak ada acara dadakan, biasanya kita jam 5 udah pulang gitu kan. Itu posisinya kan mungkin karena saya kecapean juga ya. Itu saya pulang minta lebih awal. Jam 5 lah. Saya pulang minta lebih awal, akhirnya diizinin sama bos saya, sama atasan. Akhirnya saya pulang dengan rasa nggak enak badan gitu kan. Karena capek juga gitu. Udahlah, nyampe di perjalanan, nyampe kosan. Itu kan saya tahu ya, jadi kalau di tempat saya itu kan posisinya itu kayak rumah. Nah rumah itu diperkat buat jadi kamar-kamar gitu. Jadi yang paling depan itu kamar, depan rumah, kamar. Jadi itu ada 7 pintu kamar. Yang 2 kosong. Dan saya ngisi ke nomor 4, yang nomor 3 itu teman saya. Sama kenal di situ. Akhirnya saya seperti biasa, udahlah pulang, masuk dalam gitu. Baru rebahan gitu, Bang, baru beberapa menit. Iya. Itu tiba-tiba kayak ada suara keran, Bang. Keran nyala sendiri. Padahal posisinya itu masih sepi tempat itu, belum pada pulang kerja gitu. Saya juga tahu misalnya kalau mereka tuh pulang paling sore. Atau kalau nggak paling malam kan jam 9, karena kan mereka buruh pabrik. Gitu kan. Akhirnya saya dengar suara itu, saya memutuskan untuk ngecek kan. Ternyata emang bener nggak ada orang, Bang. Dan emang belum pada pulang. Itu arahnya dari rumahnya si ibu, cuman nggak ada apa-apa karena kan posisinya juga digembok gitu kan, dikunci. Karena pada pergi semua. Udah tuh saya abaikan lah dari hal itu pertama. Nah udah seperti biasa gitu saya ya tidur, lanjut. Besoknya tuh saya kerja lagi karena kan udah lumayan lah agak sehat gitu kan. Pulang kerja lagi kejadiannya, Bang. Itu mau apa ya, mau maghrib sih kejadiannya. Saya pernah ngedenger ya si ibunya tuh bilang kalau misalkan buang sampah tuh jangan maghrib. Kata apa kayak pantangannya gitu kan dari si ibu. Saya lupa gitu. Akhirnya saya buang tuh pas mau maghrib. Itu bener-bener ada yang ngikut gitu, Bang. Berasa? Iya berasa banget. Udahlah biasa lagi gitu, udah nggak terlalu dipikirin. Udah lama-lama udah enggak, besoknya lagi. Nah, mereka tuh teman saya tuh, tetangga saya tuh pulangnya kemudian barengan, Bang, sama saya. Barengan. Itu mereka pulang jam 5. Kemudian dia juga katanya nggak ada kerjaan. Akhirnya pulanglah tuh bareng. Kayak biasa lah kalau misalkan sama teman-teman kos kan nggak mungkin kayak langsung tidur ya, Bang. Kita kan namanya teman kos paling ngobrol dulu gitu kan. Makan atau jajan bareng-bareng di situ. Itu posisinya di luar, Bang. Mau maghrib. Nah, si kawan sayanya itu dia bawa temen. Nah, kawan saya ini kan 2 nih. Cewek dua-duanya. Dia itu orang mana ya? Saya juga orang Medan kalau salah. Yang satu tuh orang Banten. Dia
ada temannya main, nah yang temannya satu lagi itu ada adiknya baru datang dari Medan, baru sehari bang posisinya. Terus awalnya itu bang yang tadi pantangan si ibu itu. Jadi bukan teman saya yang ngebuang, jadi temannya teman saya ngebuang sampah gitu kan. Gak lama kesurupan bang. Iya, jadi kayak dirasukin sama sosok yang tadi saya lihat itu, yang apa namanya, ngikutin itu. Selang lama tuh marah-marah, ngamuk gitu, sampai dia itu lari ke kamar mandi bang. Lari ke kamar mandi, dia kayak menjerit kesakitan gitu sih, menjerit kesakitan, kepanasan katanya. Terus dia bilang gini, pergi kalian dari sini, ini tempat saya katanya. Ya, cuman kan tuh ngomongnya kayak pakai bahasa Sunda ya. Cuman kan saya nggak ngerti tuh bahasa Sunda. Cuman dia pokoknya pakai bahasa Sunda tuh saya nggak ngerti. Dia ngomong kayak gitu. Terus tiba-tiba dia bilang kayak gini, mau apa kalian datang ke sini? Kata dia gitu. Ini kan ini tempat saya, kalian nggak usah ganggu, kata dia gitu. Sudah tuh agak lama mulai rame tuh warga-warga. Kan saya juga panik ya di situ. Kenapa nih orang gitu kan? Saya bilang, Pak ini kayaknya kesurupan Pak gitu. Akhirnya saya manggilin satu warga begitu. Ternyata warganya nggak bisa bang buat ngasih tahu yang buat ngeluarin hal-hal kayak gitu. Di situ saya cari paksa lah, dengan saya rasa kayak kasihan juga, yaudah saya buru-buru lah nyari orang pintar gitu buat ngeluarin si makhluk itu. Lama saya undang tuh Pak Ustadz itu. Keluar bang, udah tuh diobatin, akhirnya keluar tuh. Gak lama sih dari teman saya. Nah setelah diobatin malah pindah bang ke teman sayanya lagi. Pindah dia. Itu yang kawan saya malah lebih parah bang dari itu. Kenapa tuh dia? Dia sampai bener-bener lari ke kamar mandi, terus dia kayak mentokin kepala gitu. Sampai berdarah-darah. Itu dia ucapannya sama yang teman saya itu bilang. Itu katanya jangan ganggu. Ini rumah saya, kata dia. Kalian mau apa ke sini? Kata dia gitu. Dengan pakai bahasa Sunda gitu kan. Terus saya bilang, ini sebenarnya kenapa? Kata saya gitu. Kejadian kok bisa kayak gini gitu kan. Akhirnya teman saya panik gitu kan. Karena ya benar-benar dia nggak jadi ditembak bang. Bahkan dia sampai kayak merayap loh bang. Kayak cicak kayak cicak ngerayap gitu. Di tembok kamar mandi bang. Spiderman. Iya, setelah masukin kepalanya gitu. Dia merayap ke atas. Maksudnya itu benar-benar dilihat sama banyak orang. Iya, merayap. Terus sampai kakaknya bilang, "Ki tolongin gitu kan." Saya juga takut, posisinya itu kan juga campur aduk ya, Bang. Antara kasihan sampai saya juga nangis gitu kan. Akhirnya tuh si ustadz yang ngobatin tadi tuh nggak bisa. Habis itu dipanggil lagi lah ustadz yang benar-benar ahli buat ngeluarin hal-hal kayak gitu. Setelah udah datang tuh ustadznya, emang agak susah sih bang prosesnya itu. Keluar dari tubuh teman saya itu sekitaran 3 jam baru bisa keluar. 3 jam? 3 jam baru bisa keluar dari tubuhnya dia. Itu sampai teman saya udah benar-benar lemes, gak berdaya, benar-benar udah di ujung nyawanya itu, nggak tahu deh. Kalau misalkan emang dia telat ngebantu buat telat ngeluarin itu mungkin udah nggak ada teman saya. Berjalannya waktu gitu kan, keluarlah bang itu setelah 3 jam itu. Nah setelah itu saya juga nanya kan, Pak ini sebenarnya kenapa tempat ini gitu kan? Oh ini ada yang nggak suka sama kalian di sini kayak gitu. Dia katanya makhluknya ngerasa terganggu atas kehadiran kalian. Dan pas itu emang mungkin kesalahan kita ya, karena kan sebelumnya juga kan ada pantangan dari si ibu kos itu buat jangan buang sampah. Tapi emang teman saya kan nggak tahu gitu kan. Iya. Posisinya si teman saya kerasukan itu dia ngomong gini bang, saya mau minta ayam hitam sama minta sesajen katanya. Nggak tahu itu buat apa bang, nggak tahu. Itu sebelum dia sadar ya? Sebelum dia sadar. Sempat ngomong kayak gitu? Sempat kayak gitu. Sampai si kakaknya sama si Ustadz juga bang, maksudnya ini apa gitu kan. Jadi udah mulai rame tuh bang, makin malam makin rame tuh. Udah sekitar jam 7:30 makin rame gitu kan. Terus gak lama tuh udah keluar, akhirnya ya Pak Ustadznya bilang kayak gini, emang kalian kenapa gitu awalnya katanya.
cuma buang sampah Pak. Terus kenapa bisa jadi kayak gini, kata dia. Saya juga nggak tahu gitu kan. Tiba-tiba ya kemasukan aja gitu kan. Udah situ udahlah seperti biasa lagi Bang, normal. Nah itu kejadiannya itu ke saya lagi Bang, balik ke diri saya sendiri. Pulang kerja lagi kejadiannya gitu. Kayak tidur, saya kan namanya kayak apa ya, ngadep kasur itu kan ke arah pintu. Nah itu setiap hari keberapa itu saya seperti ada yang nemenin tidur Bang. Nemenin tidur. Bener-bener kayak serasa dipeluk Bang. Bener-bener dipeluk dari belakang gitu. Kan saya posisinya tidurnya miring dong. Iya. Nah dia meluk Bang. Tengah malam itu saya kebangun buat ngecek, tapi nggak ada apa-apa. Gak lama setelah saya tidur ada yang meluk itu, sekitar jam berapa ya? Jam 2, jam 3, jam 3 malam. Itu ada suara ketok-ketok Bang. Ada suara ketok-ketok sebanyak 3 kali. Tapi yang gua heran gini Bang, itu suara ketokan tangan sama apa? Sama benda tuh beda Bang. Jadi kalau misalkan ketokan tangan kan kayak pasti nyaring ya bunyinya, itu kayak bener-bener berat Bang. Kayak bukan tangan gitu, kayak kepala itu yang ngetok. Kepala. Bunyinya beda ya? Bunyinya beda, kayak bener-bener berat Bang. Itu saya satu kali saya diemin, karena saya juga takut lah situ posisinya. Takut, saya kan mikirnya takutnya orang jahat gitu. Udah saya diemin lagi, berhenti tuh Bang, beberapa menit. Saya mulai rebahan lagi, saya nama juga udah bangun tidur kan nggak bisa tidur lagi kan, suka susah gitu kan. Akhirnya saya buat main HP. Gak lama Bang, ketok lagi. Itu udah bener-bener tetangga udah pada ngorok, udah pada nggak ngerasa. Udah pada tidur. Karena si ibu kosnya juga nggak ada. Itu. Terus kedua kali ketok-ketok lagi Bang, sama kayak gitu 3 kali ketokan. Ketok-ketok. Ya saya emosi dong Bang. Saya mulai kesel gitu, tapi saya nggak berani buka juga gitu. Udahlah, berpikir positif. Habis itu saya kan kayak langsung balik lagi main HP. Itu yang ketiga kali saya diketok. Saya bangun sampai keluar banget cek. Ternyata emang nggak ada orang. Sepi bener-bener, karena itu kan posisinya belakang kosan juga kan sawah. Terus ada pohon-pohon kelapa sama pohon bambu. Dari pemukiman warga sih lumayan jauh jaraknya. Karena kan posisi itu kan sepi juga di situ. Terus ya, akhirnya saya mulai panik lah, ketakutan gitu. Hari berapa tuh saya juga nggak tahu. Udah tuh saya kerja, terus lagi saya pulang ya seperti biasa, ikut lembur pulang jam 9. Itu saya masih sakit kondisinya. Masih sakit. Terus saya kan kebangun tuh sekitar jam 3 lagi Bang. Hari besok itu kebangun pengen kencing. Gue pas mau masuk itu aura pas masih berdiri di kasur sama di dalam kamar mandi itu bener-bener beda banget Bang. Bener-bener beda, itu yang saya rasain bener-bener beda. Padahal itu saya udah pasang kipas 2 ya. Karena nggak ada AC jadi pas saya pasang kipas 2. Itu pas mau ngelangkah kamar mandi berat. Mau ngelangkah gitu Bang. Mau ngelangkah ke kamar mandi bener-bener berat. Akhirnya saya baca bismillah tuh buat kamar mandi. Akhirnya udah. Setelah saya buang air kecil, itu pas saya mau buka pintu lagi berat Bang. Itu pas saya buka, udah saya kayak ditendang gitu Bang. Kayak ditendang. Sampai sejarak 1 meter. Sampai punggung saya berdarah. Ini yang cerita soal Ya, ditendang tuh. saya ditendang. Itu ya. Seperti Lihat lagi sosoknya. sakit. Iya, itu yang dimaksud. Sosok yang bekas meninggal di situ. Sosok perempuan. Perempuan. Dan yang saya lihat itu rambutnya panjang Bang, setengah badan. Jadi di bawahnya nggak ada? Gak ada. Tapi berasa ditendang? Berasa ditendang. Sampai saya kesakitan Bang di situ. Karena campur sakit sama saya juga takut Bang di situ. Iyalah. Karena dia benar-benar matanya melotot Bang, ngeliatin ke arah saya. Tapi nggak ada. Tapi serba hitam semua. Cuma yang kelihatan mata sama rambut. Tanpa badan. Di situ. Terus akhirnya saya parno. Saya langsung lari Bang. Bener-bener. Saya ke tempat teman saya bilang, wih di sini kayaknya bener-bener ada yang ganggu nih.
sosok yang ini gitu. Yang kayaknya si cewek yang meninggal ini bang, yang penasaran gitu. Mungkin dia mungkin ada niat jahat atau niat baik sama saya juga nggak tahu gitu kan. Dari situ saya kan setelah kejadian itu ditendang tuh kan saya sakit lagi. Sakit selama seminggu. Itu kan lagi sakit. Iya, sakit lagi tambah sakit. Sorry, bekasnya kayak gimana tuh? Kayak luka bang, lecet. Karena terbentur ya. Mungkin itu kan benturannya keras juga ya, bener-bener keras sampai jaraknya 1 meter lah. Bener-bener saya mental itu. Nah, makin seru aja nih ceritanya. Kita minum dulu sebentar ya bang ya, Siap. biar makin semangat kita ngulik ceritanya. Oh ya guys, menurut gua air kelapa ini seger, sehat, dan rasanya itu enak banget. Jadi kalau misalkan kalian itu lagi ngerasa capek dan lelah, terus minum air kelapa, wah itu bantu banget balikin kesegaran alami tubuh kita. Bener gak bang? Bener banget ya bang, gua habis minum hidrokoko ini makin seger aja. Gue juga pas lagi sakit atau capek, gue pasti minumnya hidrokoko. Bener banget. Jadi kita lanjut lagi ya ceritanya ya. Boleh. Jadi pas hari berikutnya itu saya diteror lagi bang. Itu dia bener-bener nampakin bang si sosok itu. Itu berdiri dia di samping tempat sampah. Oke, ceritanya gimana tuh dari awal? Jadi waktu itu kan saya pulang kerja bang. Biasalah mau habis makan mau buang sampah gitu kan. Dan saya lupa bang waktu itu pas kejadian tuh hari Kamis. Kamis malam kalau nggak salah, malam Jumat ya. Itu saya lupa kalau ada pantangan buat buang sampah. Itu saya malah buang sampah bang. Nah, setelah saya mau menuju buang sampah, jalan mau arah balik ke kamar, itu ada sosok bang yang ngeliatin ke saya. Itu sosok yang wanita yang meninggal di tempat saya itu yang sakit. Itu dia merhatiin. Di mana? Di tempat sampah. Berdiri dia, tapi nggak lama. Cuma beberapa detik hilang. Hilangnya kayak gimana tuh? Tiba-tiba hilang. Beberapa detik, ada sedetik. Sedetik apa 5 detik saya juga lupa. Karena kan posisinya juga saya capek bang, namanya pulang kerja gitu kan. Ya selebat gitu. Berdiri kayak merhatiin saya. Secara gak sadar, saya balik lagi ke kamar. Udah tuh saya mulai istirahat lagi gitu. Akhirnya di situ kedengar suara ada yang nangis bang. Kayak bukan menangis minta tolong sih, dia kayak kesakitan gitu. Gak tahu itu sosok itu sepertinya sosok yang wanita sakit di tempat itu yang terus meninggal itu. Dia seperti minta tolong itu bang. Kayak minta tolong, mungkin didoakan atau apa gitu ya. Mungkin atau dia mau keluar ketemu sama keluarganya gitu. Dari situ saya udah mulai parno lah bang. Karena pasti udah takut banget, saya nggak tahu lagi harus gimana. Akhirnya saya minta tolong sama teman saya buat nemenin saya. Teman saya mau nemenin saya malam itu biasalah sambil main game gitu kan. Saya kan tidur duluan gitu. Dia katanya diganggu bang. Diganggu sama dia kayak gini loh. Dia nggak dengar suara, kayak dilemparin dari apa? Plafon. Itu kayak dijatuhin kepala. Kayak kepala. Akhirnya teman saya biasa aja tuh, karena kan dia juga lagi fokus main game. Lanjut lagi lah dia main game. Saya mah tidur, dia cerita sama saya kayak gitu. Akhirnya pas dia bener-bener udah kesel, bunyinya katanya 3 kali bang. Kayak suara dentruman, kayak dijatuhin kepala terus dia gelinding. Dia cek tuh ke atas plafon. Itu dia bukan apa sih dari bawah kamar mandi kan kelihatan ya kalau atasnya itu gelap karena itu kan kosong juga gak ada apa-apa. Dia ngeliat emang kayak ada mata bang yang merhatiin. Itu sosok yang saya temuin itu sama seperti yang teman saya lihat. Teman saya bilang gini, tempat lu aneh katanya, masa gua digelindingin kepala katanya gitu malam-malam. Lu tidur gua enggak katanya. Gua saking enggak biasa aja gua ketakutan nemenin lu jadi enggak bisa tidur katanya. Itu bener-bener bang dia dikerjain tuh, diketawain, dijailin seperti itu. Ya teman saya bilang, "Aduh gua enggak kuat," kata dia.
Gue udah ditampakin semalam apa? Kepala, Bang. Itu kepala, tapi tanpa badan, Bang. Nggak ada badannya. Dia Ini nampakin dia kepala. ngelihat Dilihat juga ngelihat. Ngelihatnya itu dia keluar dulu apa? Enggak. Itu dia lagi tiduran ngelihatnya. Jadi si kepalanya itu nongol di lalangitan itu yang nggak ditutup. Oh, jadi ada plafon yang nggak ditutup. Iya, nggak ditutup. Nah, itu nongol. Iya, nongol. Oh, anjir. Kepala, tapi nggak ada badan, emang nggak kelihatan, nggak nampakin badan. Paginya tuh, teman saya bilang, oh ini mah kayaknya nggak beres Ki, kata dia gitu kan. Dia bilang, kenapa lu mau katanya di sini? Kan saya dapat rekomendasi aja dari temen, kalau saya di sini ada kosan murah gitu kan. Emang waktu itu bener Bang, 300.000 murah sebulan. Itu kamar mandi udah di dalam. Bulan 300 ribu. Oke. Akhirnya kata teman saya, coba cari orang pintar aja, kata gitu. Buat apa? Ngecek sebenarnya ini kenapa tempat ini. Terus akhirnya saya ceritain kan sama teman saya, kalau dulu pernah ada yang meninggal di sini, si wanita yang sakit itu. Mungkin dia gentayangan. Mungkin juga dia ngerasa terganggu. Padahal saya di situ juga sama teman saya nggak ngerasa ngeganggu dan nggak berisik Bang. Gitu. Terus akhirnya teman saya bilang udah pindah aja. Tapi saya tetap nggak pindah Bang. Saya tetap masih bertahan di situ. Karena kan mikirnya saya kerja. Kalau misalkan saya mikir apa, buat pindah-pindah kan juga nggak ada waktu. Gitu. Iya benar. Akhirnya teman saya nggak mau lagi tuh nginep di tempat saya. Besoknya lagi saya masih berlanjut. Makin diteror Bang. Itu suara nyapu tengah malam. Terus nangis kayak gitu. Itu posisinya pasti kejadian sama di jam itu Bang. Yang gue bikin bingung banget di situ. Tapi pas gue cek emang nggak ada. Karena kan gue sempat cerita juga sama temen, dia juga pernah diganggu. Tapi dia responnya bodo amat. Karena mungkin yang mereka rasain gak seperti saya yang benar-benar bikin saya down gitu kan. Sampai saya di situ bilang kan sama ketemu sama si penjaga kos. Saya kan ngobrol lagi sama si ibu pengurus kosnya. Terus bilang, Bu, ini kenapa sih Bu sebenarnya, kata saya gitu kan. Saya nggak nyaman Bu, saya diganggu terus. Kenapa? Kata dia ganggu. Kenapa? Kemarin baik-baik aja, kata dia gitu kan. Ya, ibu juga bingung harus gimana, kata gitu kan. Akhirnya itu Bang kayak mau dibersihin. Itu sama kiai Pak Ustadz gitu ya, saya juga nggak tahu. Itu mau dibersihin, kata si Pak Ustadz itu ada sosok kuntilanak merah yang benar-benar udah penghuni di situ. Dia benar-benar gentayangan. Nggak tahu tujuan itu apa, kayak pokoknya dia paling nggak suka sama orang yang jorok terus malas beribadah, katanya gitu. Itu sosok kuntilanak merah itu yang susah kalau yang dimasukin sama teman ketemu teman saya. Sosok itu kuntilanak merah. Nah, pernah ada yang lihat gak sosok kuntilanak merah ini? Banyak. Bahkan maghrib Bang, kejadian itu pasti maghrib Bang kejadiannya. Ya, selain Bang Kiki gitu yang lihat. Ada teman. Ada juga. Ceritanya gimana tuh? Kalau dia sih nggak cerita, dia cuman gimana ya, dia pernah bilang kalau pas maghrib mau buang sampah, dia ngelihat sosok ya baju merah, mungkin terbang kali ya, nggak tahu juga saya. Itu juga saya pernah ngelihat, tapi saya bukan kuntilanak merah. Saya mah lihat Pak Putih yang berdiri di tempat sampah itu. Oh, yang itu yang tadi ya? Iya, yang cewek meninggal di situ. Teman saya mah bilangnya kuntilanak merah. Tapi pas dibersihin emang bilangnya itu ada kuntilanak merah Pak di situ. Sosoknya sama gak? Maksudnya latar belakang dari kuntilanak merah itu memang dari wanita yang meninggal itu ya? Beda. Bukan. Jadi katanya sih kalau diceritain dia kata ada 3 sosok Bang. 3 sosok yang menguasai tempat itu. Jadi kemungkinan ada si makhluk yang meninggal tadi di kamar saya, ada sosok benar-benar penghuni di tempat itu, yaitu kuntilanak merah, sama anak kecil Bang di pohon kelapa yang saya temui. Sampai saya sore itu kayak saya lewat kayak ada hembusan angin gitu, kayak kesenggol sama saya. Itu kayak sosok anak kecil Bang, yang di pohon kelapa itu, kayak tabrak-tabrakan sama saya.
Nah, jadi menurut orang pinter itu ada 3 tuh ya? Ada 3 sosoknya. Jadi kuntilanak merah, Kuntilanak yang cewek meninggal, sama Ipli Gentayangan, sama anak kecil. anak kecil. Nah, kalau yang temen lu itu ngelihat sosok kepala itu dibahas ya? Enggak, katanya sih udah itu nggak disebutin. Cuman kalau di tempat saya kan emang ada, tapi sosok itu. Itu mungkin si wanita ini cuman nggak nampakin badan, dia hanya nampakin kepala. Tapi persis sosoknya sosok si cewek kepala itu mirip sama almarhum yang cewek meninggal itu Bang, yang ada di foto yang saya kasih lihat. Oh iya. Sama si ibu kosnya. Bisa jadi ya. Karena yang awal aja lu ngeliatnya cuma setengah badan ya? Setengah badan. Karena kan dia posisinya dia cuma nampakin kepala sama badan, sama rambut. Yang waktu ditendang itu? Iya. Nah, terus abis didatengin orang pinter, gimana tuh? Jadi setelah dipanggil orang pintar itu, saya masih berlanjut Bang. Nah, tapi di situ belum berhenti juga terornya. Belum berhenti. Masih berlanjut. Akhirnya di situ saya risih. Saya untuk memutuskan saya pindah. Pindah juga. Iya. Dan alasan utama lu karena udah nggak nyaman. Udah nggak nyaman Bang. Iya. Oke. Nah, ada hal yang bikin gue penasaran nih. Si ibu kos atau pemilik kosnya pernah ngalamin kejadian mistis juga gak yang lu dengar? Kalau si penunggunya sih pernah. Cuman penjaganya? Iya, cuman penjaga bukan si sosok itunya. Dia cuman si sosok kuntilanak merahnya Bang yang diganggu. Oh, diganggu sama sosok ya, kuntilanak. cuman kalau yang untuk cewek meninggal itu enggak pernah. Ya, cuma di kamar saya aja, saya ngalimin hampir tiap hari lah gitu. Tapi kronologi sebenarnya atau sesungguhnya yang lu tahu ya, yang diceritain sama ibu kos atau tetangga yang lain, kronologinya itu kayak gimana sih? Kenapa wanita itu bisa meninggal gitu? Kata si ibunya sih pada cerita kronologinya dia sakit Bang. Tapi nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu, dia dalam posisinya tempatnya terkunci. Hah? Terkunci. Udah berapa hari tuh? Nggak tahu, 3 hari katanya mah. 3 hari? Katanya 3 hari, ada yang dengar 2 hari. Jadi udah terkunci dari dalam Bang. Jadi kan mau nggak mau kan namanya kita curiga ya, karena beberapa hari nggak keluar mati itu. Akhirnya didobrak Bang. Didobrak katanya meninggal, sakit, dengan badannya dingin banget katanya. Tapi lu sempat dengar kabar gak kalau kosan itu udah tutup kah sekarang atau masih? Masih dapat kabar sih katanya masih beroperasional, masih berfungsi. Oke. Tapi semoga udah selesai lah ya. Iya, semoga nggak ada nggak gangguan seperti hal lagi lah itu ya. yang tadi diinginkan lagi gitu. Iya. Ya udah, Bang Gigi mungkin ceritanya udah sampai sini aja Bang ya. Iya. Terima kasih Bang Gigi udah datang Sama-sama, di Lentera Malam ya. Siap. Oke, kalau gitu untuk video kali ini gue rasa cukup lah ya. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Bang Gigi izin pamit. Bye.